Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, dan pemberian Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan.
kasih-Mu melimpah berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan di hadapan Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau baik, Engkau Bapa yang sangat baik. Kami sembah Engkau ya Bapa. Kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Kami agungkan Bapa, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu. Oh, kami tinggikan ya Bapa. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
buat hari yang kau beri. Amin Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sembah Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh bangga punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Bapa yang senantiasa memeliharakan hidup kami. Bapa yang kasihnya tak pernah berkesudahan. Kasih yang tidak pernah dipengaruhi oleh kondisi. Kasih yang senantiasa dicurahkan kepada kami semua. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Biarkan pujian penyembahan kami yang sederhana ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, lawatlah kami setiap pribadi. Biarkan pagi ini pun kami boleh sungguh disapa akan setiap kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu yang kami baca, kami renungkan. Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya. Kami sungguh menyambut pagi hari ini. Kami menyambut firman-Mu juga. Hanya di dalam satu nama yang penuh berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita akan membuka kitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ini dalam gemas kita belum lama kita baca ya bagian ini. Itu kisah tentang bagaimana Raja Daud berbicara kepada anaknya Salomo. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan 4 ya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Yang 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudara, kalau saudara membaca pesan yang disampaikan oleh Raja Daud sebelum dia meninggal, pesan yang sangat sebenarnya mendasar bagi anak-anaknya, secara khusus bagi Salomo. Karena memang Tuhan sudah berjanji dari keturunan Daud, pemerintahan itu tidak akan beralih. Tapi ada satu saat, ketika anak-anak Daud hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sekalipun Salomo dalam sastra atau dalam sastra hikmat Israel atau dalam pemahaman orang Israel dan di antara kita juga seringkali mengikutinya, bahwa disebut Salomo sebagai
seorang raja yang bijak. Tetapi pada kenyataannya sebetulnya Salomo juga hidup jauh dari Tuhan. Pada akhirnya ada banyak hal yang dilanggar, ada banyak hal yang dipesankan oleh Daud itu tidak ditaatinya. Itu makanya saudara, setelah pemerintahan Salomo, maka kerajaan Israel pecah menjadi dua. Israel Utara dipimpin oleh Yerobeam, ya, orang yang sebenarnya pulang dari perbudakan, ya, Yerobeam, dan yang sebagian kecil tetap dilanjutkan oleh anak Salomo, Rehabiam. Nah, saudara, kenapa saya ceritakan ini? Ketika saya ingin menjelaskan tentang renungan kita pagi ini, sudah kita fokus kepada ayat yang ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Sudah perhatikan baik-baik kata-kata ini, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Saudara, setiap orang memang inginnya itu jalan pintas. Kita kemana-mana selalu cari, ada nggak jalan pintas, jalan dekat. Bahkan jalan tikus pun dilalui, yang penting dekat. Dalam mencapai satu tempat, kita ingin jalan pintas. Keseharian kita. Demikian juga dalam mencapai sesuatu, meraih sesuatu. Kita ingin jalan pintas. Manusia semua ingin jalan pintas. Dalam hal apa? Dalam hal semua ingin cepat. Kalau bisa ada shortcut lah. Gak usah ikuti urutannya. Tapi saudara, Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan ingin justru dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Tuhan ingin kita mengikuti jalan, mengikuti proses, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Saudara dengar baik, jangan pernah mengambil jalan pintas. Karena jalan pintas tidaklah efektif bagi potensi Anda. Saudara, tentu kita sebagian besar mengenal ya, atau paling tidak pernah membaca ya, satu kisah seorang atlet ya, lari jarak dekat kalau nggak salah, sprinter yang bernama Ben Johnson. Ben Johnson dicatat sebetulnya sebelumnya itu mencapai rekor lari tercepat. Ditulis, dicatat, dibukukan. Sebelum akhirnya dia ketahuan bahwa dia memakai doping. Saudara, doping itu telah menutup, telah membatalkan prestasi itu. Karena ternyata bukan Ben Johnson yang mencapai potensi 100 lari tercepat 100 meter. Tetapi Ben Johnson plus obat-obat kimia yang dia minum. Sungguh, jalan pintas yang diambil merusak, menghancurkan, bahkan menutup potensi yang dimiliki oleh Ben Johnson. Semula orang berpikir capaian Ben Johnson itulah rekor yang dia capai. Tapi setelah tahu dia mengambil jalan pintas, itu bukan capaian Ben Johnson.
Saudara, jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia ini sekali lagi akan menutup, akan membuat potensimu mati. Bahkan orang sampai tidak tahu, kau sendiri tidak tahu apa potensimu, karena engkau mengambil jalan pintas. Maka saudara, di dalam Tuhan, saudara, mari kita ikuti proses yang memang Tuhan ingin kita jalani. Saudara, akhir-akhir ini ada banyak tawaran, ada banyak iklan, termasuk dalam hal dunia pendidikan. Apakah Anda ingin memiliki gelar doktor? Apakah Anda ingin memiliki gelar ini, gelar itu? Kami siap membantu Anda. Apa artinya? Apa artinya kalau seseorang atau perusahaan atau apa namanya memasang iklan? Anda ingin mencapai gelar doktor, Anda ingin mencapai gelar ini, gelar itu, saya bisa membantu Anda. Artinya mendapat gelar doktor yang shortcut. Saudara, ketika kita dalam pendidikan pun mencapainya dengan tidak melalui tahapan-tahapan yang semestinya, maka gelar doktor itu bukan potensi Anda. Justru doktor itu menutup potensinya. Jalani proses sekalipun susah. Jalani proses sekalipun lama. Karena justru melalui proses itu, maka potensi yang ada dalam dirimu itu keluar. Saudara, sekali waktu ada orang kasihan melihat kupu-kupu itu keluar dari cangkang kepompong itu. Maka orang itu datang, ambil gunting, diguntinglah kepompong itu. Apa yang terjadi? Kupu-kupu itu memang keluar, tapi kupu-kupu itu lemas. Kupu-kupu itu tidak kuat. Kupu-kupu itu tidak bisa merentangkan sayapnya. Karena apa? Proses yang harusnya dijalani itu dipotong oleh orang lain. Dalam kehidupan kita tidak ada jalan pintas untuk mengembangkan potensi kita. Tidak ada. Dalam kehidupan kita justru tidak akan pernah mengetahui potensi apa yang kita miliki jika kita membiasakan diri selalu mencari jalan pintas. Dalam hal apapun, saudara, jalan pintas bukan pilihan. Pilihan saya dan saudara adalah mengikuti proses yang Tuhan. Saudara, kadang dalam kehidupan kita tergoda memang untuk selalu memilih jalan pintas. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, tetaplah setia mengikuti jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya saya dan saudara justru bisa mencapai potensi kita. Dengar baik-baik, jalan pintas meniadakan potensi kita. Jalan pintas menghancurkan kemungkinan yang telah Tuhan Allah tanamkan dalam diri. Maka jangan pernah ambil jalan pintas. Kiranya Tuhan yang menolong kita, yang membimbing kita. Tinggikan namamu Tuhan,
Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Biar kami bisa doa kita, Tuhan pimpin kami supaya kami tidak selalu memilih jalan tersikat. Kami mengikuti proses yang Tuhan kehendaki. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Tuhan, ini doa kami. Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Kalau memang kecenderungan hati kami sering, kami lebih senang mencari jalan pintas dalam segala hal. Mulai dari kehidupan kami di dunia ini, dalam mencapai tempat, dalam mencapai sesuatu, bahkan kami dalam mengikut Engkau pun, dalam berdoa pun, dalam hal apapun, kami selalu ingin singkat, ingin cepat, ingin instan, ingin memotong jalan, ingin cari jalan pintas. Tuhan, bahkan kami juga sering melakukan sesuatu, kalaupun itu harus melanggar. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Tuhan, biarkan firman-Mu hari ini sungguh boleh menegur kami, mengingatkan kami semua bahwa Tuhan tidak menghendaki kami mengambil jalan pintas. Bahkan justru jalan pintas itu telah membunuh, mematikan potensi kami. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin potensi kami tidak maksimal oleh karena kebiasaan kami, kecenderungan kami mencari jalan pintas dalam hidup kami. Tuhan, sertailah kami setiap pribadi. Kami rindu untuk kami setia, kami taat, kami mengikuti setiap proses yang memang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Sekalipun proses itu berliku-liku, sekalipun proses itu begitu lama, sekalipun proses itu terkadang menyakitkan, bahkan Tuhan sekalipun kadang proses itu kami rasa berat, biarkan Tuhan Engkau sungguh yang memampukan kami dengan setia mengikuti proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami orang-orang percaya yang bermental shortcut, membuat Tuhan mengambil jalan pintas. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang percaya yang mentalnya mental instan, tapi biarkan kami menjadi orang-orang percaya yang tangguh oleh karena kami melalui proses demi proses yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan kami semuanya dengan berbagai hal yang kami hadapi. Kami menjalani proses kehidupan yang satu dengan yang lain berbeda, tapi yang sungguh Tuhan itu sangat menguatkan kami.
Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarkan kami menjadi pribadi yang taat, yang sungguh-sungguh taat akan setiap proses yang Tuhan izinkan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, mereka yang tergabung dalam doa pagi hari ini. Jika ada di antara kami Tuhan, yang mengalami saat ini, mengalami mungkin proses yang sulit dalam kehidupannya, dan mereka tergoda untuk mengambil jalan pintas, bahkan apalagi mereka yang tergoda untuk menyerah. Tuhan, biarkan pagi ini Kau menyapa dia, menguatkan dia, untuk dia tetap tekun mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, pimpinlah kami satu persatu, untuk kami sungguh tekun mengikuti proses dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tanpa satu tujuan bagi kebaikan kami. Tuhan, kami imani bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan mereka-rekakan jadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau bersama-sama menyatukan hati kami. Kami juga mau berdoa bersama-sama untuk setiap kehidupan kami. Biarkan kehidupan kami Tuhan berikan kepada kami kepekaan, kepedulian bagi sesama kami, lingkungan kami, kanan kiri kami. Tuhan, dalam hal apapun, termasuk dalam kesulitan-kesulitan, supaya kami boleh juga bisa membantu, menolong orang lain. Kami berdoa untuk setiap pelayanan diakonia, pelayanan kasih, baik yang dilakukan oleh pribadi, komunitas sosial, maupun yang dilakukan oleh komisi-komisi sosial atau diakonia gereja. Tuhan, kami mau Tuhan berdoa supaya Engkau juga yang memberkati setiap rencana-rencana ini, setiap kegiatan-kegiatan ini, agar melaluinya nama Tuhan sungguh dipermuliakan, agar nama Tuhan melaluinya sungguh diagungkan, ditinggikan. Kami berdoa buat setiap kegiatan diakonia sosial, baik yang sifatnya insidentil maupun yang rutin, Tuhan juga yang memberkati, agar yang menjadi fokus kami bukan kepada apa yang kami boleh sungguh berikan, tapi biarkan Tuhan kami boleh sungguh membawa mereka mengenal akan kasih Kristus. Tuhan, kami percaya pelayanan diakonia, pelayanan yang sangat menyentuh, yang sangat bisa dirasakan oleh orang-orang dalam kesulitan. Berkatilah Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pelayanan-pelayanan di institusi-institusi tertentu. Kami berdoa untuk setiap Tuhan pelayanan yang ada di panti-panti asuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di Tuhan rumah-rumah atau lembaga-lembaga permasyarakatan, di penjara ataupun di tempat-tempat lembaga rehabilitasi. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kiranya Tuhan Kau juga yang memakai. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan diakonia yang dilakukan secara reguler terhadap siapapun dimanapun Tuhan. Apapun bentuknya, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Tuhan juga yang menjadikan semua anak-anak-Mu untuk memiliki belas kasihan yang tinggi, sehingga kemanapun mereka pergi, oh Tuhan, kasih-Mu dinyatakan. Kasih-Mu dinyatakan melalui setiap tindakan. Tuhan, terima kasih Bapa pagi ini. Kami juga mau serahkan bersama-sama untuk setiap rencana-rencana kami, pekerjaan kami, semua aktivitas kami. Kami tetap berdoa untuk setiap saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan, yang sedang dalam kondisi sakit, yang sedang dalam mengalami kelemahan fisik. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, anugerah, bahkan pemulihan, yang boleh bisa membawa saudara-saudara kami boleh mengalami pemulihan, dan kemuliaan Tuhan biarlah dinyatakan. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama pagi hari ini. Berkati juga untuk setiap aktivitas, kegiatan yang kami lakukan, dan juga yang boleh dilakukan setiap anak-anak kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau beri sungguh berkenan, dan Tuhanlah yang memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam segala keterbatasan kami datang kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon kepada-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Ingat saudaraku, jangan membiasakan diri untuk selalu mengambil jalan pintas. Ikutilah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam dirimu. Ingatlah, jalan pintas itu menutup, bahkan meniadakan potensi Anda. Biarkanlah mengikuti proses yang Tuhan izinkan, maka justru potensi saya dan saudara akan menjadi kenyataan dan diwujud nyatakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Selamat berkarya. Shalom Immanuel.